Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Kebakaran rumah di Jalan Selamat Pulau, Kota Medan merenggut nyawa 2 balita. Seluruh berita lokal Biro Daerah maupun SSG News yang tayang di SCTV dan Indosiar kini bisa Anda simak melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Saya ajak Anda ke sebuah desa yang seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai perajin tahu di Kabupaten Serdang Bedagai. Kebakaran rumah di Jalan Selamat Pulau, Kota Medan merenggut nyawa 2 balita kakak beradik. Mirisnya kedua korban tertidur usai bermain di dalam kamar, sedangkan orang tua korban tengah berjualan di pasar. Di mana masuknya, Bang? Oh, itu rumahnya? Kebakaran terjadi di sebuah rumah warga di Jalan Selamat Pulau, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan pada Rabu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya dan mendobrak pintu pagar rumah korban yang terkunci. Kebakaran, rumah pulau. Di mana masuknya, Bang? Oh, itu rumahnya? Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas yang mengerahkan 4 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Namun warga histeris saat mendapati 2 anak pemilik rumah tewas akibat terjebak api. Kedua korban adalah kakak beradik yang masih balita, Aldo dan Bunga Cahaya. Saat ditemukan, keduanya tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medika Medan. Tetangga korban bernama Ibu Ika berteriak karena melihat ada asap. Jadi minta tolong ke tetangga sekitar, sehingga banyaklah tetangga yang berdatangan. Dan posisi api sudah marak di dalam kamar. Dan di dalam kamar itu ada 2 korban. Belum diketahui penyebab insiden yang merenggut nyawa kedua balita malang ini, karena saat kejadian orang tua korban tengah berjualan di pasar. Di lapangan bahwa ada 2 korban yang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan sampai dengan laporan yang kami sampaikan bahwa korban tersebut telah meninggal dunia. Untuk armada yang diturunkan ada lebih kurang 4 unit armada, baik itu dari UPT 20 dan Mako sendiri. Dan untuk dugaan atau penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait dan tim investigasi kami. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran, tim Inavis melakukan olah kejadian tempat perkara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain. Menyusul adanya temuan celah 40 hingga 60 cm di depan pintu lift, polisi gencarkan penyelidikan dugaan kelalaian terkait kematian wanita di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Sementara keluarga korban melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Keluarga Aisyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang ditemukan tewas di bawah lift Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa sore. Di Bareskrim, keluarga Aisyah Sinta didampingi kuasa hukum dan melaporkan 6 perusahaan, termasuk Angkasa Pura II, karena dianggap lalai yang menyebabkan korban terjatuh lalu meninggal. Mungkin ada kendala di dalam lift. Almarhum menelpon ponakan tersebut menyampaikan bahwa dia terkunci di dalam lift. Gitu. Dia terkunci di dalam lift. Terjebak di dalam liftnya. Kemudian tidak lama itu langsung mati teleponnya, langsung mati, dan ponakannya menghubungi keluarganya untuk segera mencari tantenya itu apakah memang tertolong atau tidak, atau memang kemana gitu, karena tidak bisa dihubungi. Itu sekira pukul 8 malam. Sementara polisi telah mengambil keterangan sejumlah pihak Angkasa Pura maupun keamanan bandara, penyelenggara fasilitas, serta akan mengambil keterangan pengembang pabrik pemasang lift. Temuan celah sekitar 40 hingga 60 cm di depan pintu lift yang fungsi keberadaannya juga menjadi pertanyaan, sehingga selain menyelidiki kemungkinan kesalahan sistem dan kelalaian, polisi juga memeriksa kemungkinan adanya kekeliruan prosedur pada saat pencarian korban yang dinyatakan hilang. Sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian,
itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, gitu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Jasad Aisyah Sinta Dewi Hasibuan berada di dasar lift Bandara Kuala Namu, Kamis 27 April lalu. Korban dilaporkan hilang sejak Senin 24 April dan ditemukan sudah menjadi mayat, muncul pengunjung bandara mengeluhkan bau busuk di dalam lift. Tuti Alawiyah Lubis, Muhammad Hamdani, dan Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari kota Medan dan Jakarta. Ya, buntut kasus membiarkan sang anak menganiaya seorang mahasiswa di Medan, AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani sidang etik di Propam Polda Sumatera Utara. Majelis Sidang Kode Etik Polda Sumatera Utara memutuskan pemecatan terhadap perwira menengah itu dari tubuh Polri. Ajun Komisaris Besar Polisi Akhiruddin Hasibuan dikawal ketat Provos saat masuk ke gedung Propam Polda Sumatera Utara untuk menjalani sidang kode etik karena diduga telah membiarkan anaknya Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral. Sidang yang dipimpin Komisaris Besar Dudung berlangsung tertutup dengan menghadirkan sejumlah saksi diantaranya Elvi Indri, ibu korban. Setelah lebih dari 5 jam menjalani sidang, AKBP Akhiruddin langsung dijebloskan ke ruang penahanan Direktorat Tahti. Kapolda Sumut dalam keterangan pers bersama keluarga korban mengatakan AKBP Akhiruddin Hasibuan dinyatakan sebagai pelanggar dan dijatuhi hukuman pemecatan dari Kesatuan Polri. Perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam catatan Polda Sumut, Akhiruddin telah 5 kali menjalani sidang kode etik dan disiplin sejak tahun 2017. Tidak hanya dipecat dari institusi Polri, Akhiruddin juga kini berstatus tersangka mengikuti jejak anaknya Aditya Hasibuan yang telah lebih dulu berstatus tersangka. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Namun di luar hukuman profesi dan status tersangka pidana penganiayaan, Akhiruddin juga masih dihadapkan pada dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam perannya selaku pengawas keamanan gudang bahan bakar solar subsidi ilegal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Anda kembali menyaksikan Berita Medan bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kebakaran rumah di Jalan Selamat Pulau, Kota Medan merenggut nyawa 2 balita. Seluruh berita lokal Biro Daerah maupun SCJ News yang tayang di SCTV dan Indosiar kini bisa Anda simak melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Ya, berikutnya saya ajak Anda ke sebuah desa yang seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai perajin tahu di Kabupaten Serdang Bedagai.